Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi jaringan komputer yang akan kami bawakan terkait 3 materi. Yang pertama tentang subnetting, yang kedua tentang wildcard mask, dan yang ketiga tentang primary read interface. Adapun anggota kelompok kami, Malik Ardiansyah Santoso dengan NIM 075, Nabila Azura Balkis dengan NIM 077, WK Surajati Sudanta dengan NIM 079, Eno Tri Febiani dengan NIM 0787, dan Azza Dwi Raharjo dengan NIM 090. Next. Masuk ke materi yang pertama tentang subnetting. Subnetting adalah proses memecah jaringan besar menjadi jaringan kecil yang disebut dengan subnet. Teknik ini dilakukan dengan membagi alamat IP jaringan utama menjadi 2 bagian, yaitu bagian jaringan dan juga bagian host. Tujuannya yang pertama, untuk memaksimalkan efisiensi pengalamatan IP, yang kedua, memperpanjang umur IPv4, dan yang ketiga, subnetting IPv4 mengurangi lalu lintas jaringan dengan menghilangkan lalu lintas tabrakan dan siaran yang bisa meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang keempat, menerapkan kebijakan keamanan jaringan pada interkoneksi antar subnet. Yang kelima, kinerja jaringan IP yang dioptimalkan. Dan yang keenam, memfasilitasi jangkauan jarak geografis yang luas. Next. Nah, masuk ke bagian subnet mask. Subnet mask adalah alamat 32 bit yang digunakan untuk membedakan antara alamat jaringan dan alamat host di alamat IP. Nah, subnet mask ini membantu router menentukan bagian jaringan dan bagian host di sebuah alamat IP. Nah, di sini ada contoh IP address dengan 192.168.1.10, di mana subnet mask-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, subnet mask dalam contoh ini menunjukkan bahwa 3 oktet pertama, yaitu 255.255.255, digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, sementara oktet terakhir, yaitu 0, digunakan untuk mengidentifikasi host. Next. Nah, masuk ke dalam jenis subnet mask. Yang pertama, jenis subnet mask yang bersifat default. Nah, subnet mask default ini adalah jumlah bit yang dicadangkan oleh kelas alamat. Pengguna mask default ini akan mengakomodasikan suatu jaringan di kelas relatif. Yang kedua, custom. Subnet mask custom dapat ditentukan oleh administrator untuk mengakomodasi banyak jaringan. Next. Selanjutnya ada klasifikasi alamat IP. Alamat IP dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan bit-bit awalnya. Untuk kelas A, jika bit pertama adalah 0, alamat ini digunakan untuk jaringan berskala besar. Kelas B, jika bit pertama 1 dan bit kedua 0, digunakan untuk jaringan menengah. Untuk kelas C, jika bit pertama dan bit kedua 1 tetapi bit ketiganya 0, digunakan untuk jaringan kecil. Untuk kelas D dan kelas E digunakan untuk multicast dan eksperimen. Contohnya, alamat IP 11000001 berarti bit pertama dan bit keduanya adalah 1. Bit ketiganya adalah 0, yang berarti alamat IP ini masuk ke dalam kelas C. Next. Baik, materi akan dilanjutkan oleh saya. Metode subnet masking ini ada 2. Yang pertama, ada metode lurus. Metode lurus ini menggunakan metode notasi biner untuk alamat dan topeng, lalu menerapkan operasi AND untuk mendapatkan alamat jaringan. Metode jalan pintas yaitu cara cepat untuk menentukan alamat jaringan tanpa harus mengonversi ke biner secara manual. Yang pertama, jika byte subnet mask adalah 255, salin byte dari alamat IP. Dan jika byte subnet mask adalah 0, ganti byte di alamat IP dengan 0. Jika byte subnet mask bukan 255 atau 0,
konversi ke biner, dan lakukan operasi AND dengan alamat IP. Lalu cek hasilnya. Jika cocok dengan ID jaringan lokal, data dikirim ke dalam jaringan, dan jika tidak cocok, data dialihkan keluar jaringan. Rumus subnet itu sendiri, gunakan rumus 2⁻S-2 dan jangan gunakan angka 0 dan rentang siaran jika menggunakan metode perutean kelas, RIP versi 1 yang digunakan, ataupun perintah nomor IP subnet 0 dikonfigurasi pada router, dan gunakan rumus 2⁻S, dan gunakan rentang 0 dan siaran jika menggunakan perutean tanpa kelas atau metode VLM, RIP versi 2, EIGRT atau OSPF digunakan, ataupun perintah IP subnet 0 dikonfigurasi pada router. Selanjutnya yaitu adalah materi wildcard mask. Jadi wildcard mask itu sendiri adalah serangkaian angka yang menyederhanakan perutean paket di dalam subnet jaringan milik sendiri. Masker ini juga disebut sebagai masker terbalik. Alasan utama di balik hal ini adalah tidak seperti subnet mask, di mana biner 1 sama dengan wildcard mask, yang terjadi adalah kebalikannya. Wildcard mask panjangnya yaitu adalah 32 bit. Mask ini bekerja secara terbalik, tetapi dengan wildcard mask, bit 0 menunjukkan bahwa posisi bit yang sesuai harus sesuai dengan posisi bit yang sama di alamat IP. Bit 1 menunjukkan bahwa posisi bit yang sesuai tidak harus sesuai dengan posisi bit alamat IP. Aturan wildcard mask itu sendiri yaitu yang pertama, jika bit wildcard mask bernilai 0, maka bit tersebut cocok dengan nilai bit pada alamat. Dan jika bit wildcard mask adalah 1, maka Anda harus mengabaikan nilai bit terkait pada alamat tersebut. Cara kerja wildcard mask itu sendiri, pada gambar di atas dapat dilihat jaringan dengan 3 host dan 1 router di sini. Di sini, router terhubung langsung ke 3 subnet. Jadi, jika diasumsikan bahwa kita ingin mengiklankan hanya subnet 10.10.1024, kita bisa menggunakan wildcard mask 0.0.0255 dalam perintah jaringan. Bisa di next. Oke, lalu di sini mengapa wildcard max 0.0.0.255? Menggunakan wildcard max 0.0.0.255 untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama kita harus mengubah topeng wildcard, Cisco dan alamat IP menjadi biner seperti gambar di bawah ini. Bit 0 dari topeng wildcard harus cocok dengan posisi yang sama di alamat IP dalam jaringan yang harus disertakan dalam perintah jaringan seperti gambar di bawah ini. Next. Bagaimana jika Anda ingin menyertakan subnet 10.0.0/24 dan 10.0.0/24 seperti gambar di bawah ini? Dari output yang diberikan di atas dapat dilihat bahwa dengan wildcard mask 0.0.1255 di sini hanya 23 bit yang harus cocok. Ini berarti bahwa semua alamat dalam rentang 10.0.0.0 sampai 10.0.1.255 perlu dicocokkan. Jadi, dalam kasus ini, kedua alamat IP telah tercapai. Cara menghitung wildcard mask.
Menghitung wildcard max merupakan tugas yang menantang. Salah satu metode pintas yang mudah adalah dengan mengurangi subnet max dari 255.255.255.255. Solusinya menghasilkan wildcard max. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu metode wildcard mask. Metode wildcard mask digunakan dalam daftar kontrol akses. Metode ini berguna ketika Anda memiliki jaringan besar dan perlu mengizinkan aliran lalu lintas bebas antara beberapa router. Jadi, ketika Anda memiliki jaringan besar yang terdiri dari beberapa router dan segmen LAN, Anda mungkin akan menemukan wildcard mask Cisco. Hanya perlu memastikan bahwa pengaturan wildcard mask benar untuk memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati router Anda. Selanjutnya yaitu Primary Red Interface. Primary Red Interface adalah jenis jaringan telepon digital yang menghubungkan papan tombol telepon ke Public Switch Telephone Network atau PSTN. Jaringan fisik ini dapat mengirimkan suara, data, dan video. Fitur-fitur sistem PRI meliputi mendukung banyak pengguna, pengguna adalah pemilik layanan, terpadu ini di jaringan total, reset kecepatan, opsi cadangan tersedia, integrasi dengan alat bisnis digital. Bagaimana PRI bekerja? Nah, PRI ini membagi jalur T1 atau E1 menjadi beberapa saluran yang masing-masing membawa lalu lintas suara atau data, informasi sinyal dikirim melalui saluran D yang terpisah, sehingga menyediakan fitur dan fungsionalitas yang lebih baik. Setiap saluran penghubung PRI memiliki kecepatan transfer data sebesar 64 KB per second. Kecepatan gabungan seluruh saluran melalui penghubung T1 adalah 1544 MB per second. Di bawah ini merupakan cara kerja primary interface, red interface. Kemudian kelebihan dan kekurangan akan dibacakan. Kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan merupakan solusi hemat biaya karena sirkuit PRI membawa banyak saluran. Anda akan membayar satu biaya rangkaian alih-alih meminta perusahaan telepon membebankan biaya kepada Anda untuk setiap saluran yang terhubung ke jaringan telepon umum. Kedua, solusi yang aman dan terjamin. Yang ketiga, tidak ada paket yang hilang. Karena PRI tidak bergantung pada bait switch, kehilangan paket tidak akan menjadi masalah. Yang kemudian panggilan langsung ke dalam atau DID merupakan dengan panggilan langsung ke dalam Anda dapat menetapkan nomor telepon individual untuk setiap karyawan. Selanjutnya, sistem PRI mendukung perburuan panggilan. Anda dapat menghubungkan panggilan masuk ke rangkaian saluran hingga seseorang menjawab. Ini merupakan keuntungan bagi pusat panggilan. Kemudian solusi terukur, dan yang terakhir termasuk fitur seperti ID penelpon atau direct outward dialing atau DoD. Fitur-fitur ini dapat berguna untuk pusat panggilan atau departemen penjualan. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan yaitu biaya pemeliharaan. Karena ini adalah jaringan fisik yang dipasang di lokasi, terdapat biaya di muka dan pemeliharaan berkelanjutan. Kedua, koneksi fisik yang diperlukan. Pengguna harus memiliki koneksi fisik ke jaringan. Artinya, PRI tidak cocok untuk pekerjaan jarak jauh atau karyawan yang sering berpergian. Yang terakhir, batasan kecepatan. Batasan kecepatan ini kecepatan jalur presence, berarti Anda tidak dapat melebihi 64 kbps. Selain itu, kualitas panggilan dapat menurun jika Anda tidak memiliki layanan telepon yang baik. Next. Berikut perbandingan PRI dengan batang SIP.
Yang pertama, PRI mengandalkan jaringan fisik dengan kabel tembaga yang menghubungkan perangkat ke PSTN. Sementara itu, batang SIP trunking SIP adalah solusi yang menghubungkan sistem VoIP ke Public Switch Telephone Network atau PSTN. Yang kedua, sistem PRI menggunakan kabel tembaga untuk mengirimkan data, sedangkan batang SIP trunking merupakan solusi digital yang menggunakan jaringan WAN yang ada untuk mengirimkan paket data. Yang ketiga, dengan solusi PRI, bisnis memerlukan IPPBX untuk mendukung integrasi dengan alat digital seperti CRM, aplikasi analitik, dan banyak lagi. Sedangkan batang SIP, karena lingkungan digitalnya, SIP trunking memudahkan pembangunan arsitektur TI tempat CRM dan alat lainnya mengumpulkan data dari komunikasi suara. Kemudian PRI adalah solusi lokal yang hanya dapat merutekan panggilan dalam satu fasilitas. Sedangkan batang SIP dengan trunking SIP, panggilan dapat dirutekan antara beberapa lokasi. Yang terakhir, bisnis memiliki jaringan PRI mereka ini mengurangi biaya, tetapi Departemen TI mengawasi pemeliharaan, perbaikan, dan skalabilitas. Biaya di muka lebih tinggi. Sedangkan batang SIP, bisnis yang tertarik dengan trunking SIP harus bekerja sama dengan penyedia layanan VoIP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.